Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mengikuti ibadah keluarga melalui video penuntun ibadah keluarga di kanal YouTube ini. Tuhan berkati saudara. Saat teduh pribadi jemaat bersama keluarga. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Hati kami
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang sumber napas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia, serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami, mohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hingga persekutuan keluarga dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari menyiapkan Alkitab masing-masing. Bukalah pada Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya mari berdoa. Firman-Mu ya Tuhan akan kami baca dan renungkan dari Alkitab. Kami membutuhkan kuasa-Mu yang ajaib untuk menganugerahkan kami hikmat dan pengertian dan membukakan rahasia firman Tuhan ini, supaya tiap kami boleh memahami dan mengerti, dan kemudian karena Roh Kudus menolong kami dapat mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan ini yang menyatakan, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya.
Mereka melintasi tanah Firgia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 dan ayat yang ke-10. Bapak Ibu harus membacanya dari ayat yang ke-15 untuk mengetahui bahwa ada sidang khusus di Yerusalem, sidang sinode di Yerusalem untuk membuat beberapa keputusan tentang bagaimanakah respon para rasul tentang umat Tuhan, jemaat Tuhan yang menerima firman bukan dari orang Yahudi atau non-Yahudi. Dan berita baik dari keputusan itu dibawa salah satunya oleh Paulus dan Silas. Untuk saudara ketahui, Timotius juga turut bergabung di situ. Timotius mulai bergabung bersama Paulus dan mengerjakan tanggung jawab menyampaikan keputusan-keputusan sinodal, tetapi juga melakukan pekabaran Injil dan penguatan kepada banyak orang. Saya tertarik bukan hanya pada bagian itu, tapi kalau saudara membaca mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, kita menemukan juga selain keputusan-keputusan sinodal yang dibuat oleh para rasul, tapi juga ada campur tangan Tuhan di tempat yang lain yang juga membuat keputusan secara tiba-tiba. Dua keputusan. Tolong lihat ayat 6. Lalu kemudian ayat yang ke-7. Intervensi Tuhan langsung terjadi dan buat keputusan. Jangan pergi ke Asia untuk beritakan Injil. Itu juga keputusan ilahi. Dan akhirnya Paulus dan teman-teman tidak jadi ke sana. Bahkan Roh Yesus Kristus tidak mengizinkan mereka ke Bitinia. Itu juga keputusan. Dan di dalam ketaatan Paulus mengikutinya dan tidak mengerjakannya. Keputusan-keputusan yang dilakukan oleh para rasul karena karya Roh Kudus, tapi juga keputusan-keputusan langsung yang dibuat oleh Allah, diikuti, dituruti oleh Paulus untuk mengerjakannya. Saya kemudian menemukan lagi hal yang luar biasa di ayat yang ke-10, ayat yang ke-9. Intervensi Tuhan juga terjadi dan membuat satu keputusan yang luar biasa, di mana Paulus harus segera menindaklanjuti keputusan itu, yaitu melalui penglihatan. Ada seorang Makedonia, tolong lihat ayat 9, yang mengatakan begini dalam penglihatan itu, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Bapak Ibu Saudara, ini reaksi Paulus bersama Silas. Di situ juga ada Timotius. Mereka menggumuli ini. Mau ke Galatia, mereka tidak diizinkan di Asia. Mau mengabarkan Injil, masuk ke Bitinia, Tuhan tidak izinkan, buat keputusan baru. Sekarang mereka mendengar orang melihat, menyampaikan melalui penglihatan, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Itu digumuli. Keputusan yang diambil adalah kita harus berangkat ke Makedonia. Bapak Ibu,
Kekasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Paulus merespon keputusan-keputusan ini. Paulus merespon perintah-perintah ini. Dan di dalam ketaatannya, dia mengerjakan tanggung jawab itu. Lalu kemudian melakukan pekabaran Injil di sekitar Makedonia. Yang saya mau katakan yang kedua ini kepada Bapak Ibu adalah betapa ketaatan sangat dibutuhkan untuk merespon keputusan. Jika tanpa ketaatan, keputusan tidak ada arti apa-apa. Bahkan, kendati pun, saya mau katakan ini sangat penting, kendati pun semua hal terbuka untuk mudah dipahami, termasuk penglihatan yang Tuhan berikan, tapi Paulus tidak mengerjakannya, maka tidak mungkin ada pekabaran Injil di Makedonia. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, Bapak Ibu, ayat teks ini kan dimulai dengan membawa keputusan-keputusan para rasul. Tapi ujian pertama di sini adalah bukan meminta umat taat pada keputusan para rasul itu, persidangan itu di Yerusalem. Ujian pertama adalah apakah si pembawa keputusan itu terlihat taat atau tidak. Dan Paulus sangat jelas taat. Apapun yang Tuhan perintahkan, jangan masuk Asia, jangan ke Bitinia, dia taat. Seorang yang mengerjakan keputusan akan mudah untuk menerima ketaatan orang lain ketika dia sendiri lebih dulu melakukan ketaatan itu. Gitu. Lebih mudah untuk meminta orang taat melalui kita beri teladan dia taat, keteladanan tentang ketaatan, ketimbang memaksa orang untuk taat. Paulus adalah cermin tentang apapun yang Tuhan mau, dalam keputusan ilahi bentuk apapun yang Tuhan mau, Paulus tetap taat. Tidak ke Asia, tidak ke Bitinia, oke. Menyeberang ke Makedonia, siap, dan dia kerjakan. Bagi saya, ini pribadi yang luar biasa, yang dengar-dengaran. Maka saya mau katakan hal yang pertama, Bapak Ibu, sangat penting. Tak perlu paksa orang untuk mengerjakan keputusan apapun. Mulailah kita yang memberi teladan tentang ketaatan, sudah pasti orang akan mengikutinya. Ini hal yang pertama. Yang kedua, apa dampaknya jika tidak taat terhadap perintah, aturan, dan ketetapan yang Tuhan mau, termasuk keputusan apapun yang diambil? Saya kasih contoh. Andai kata Paulus tidak taat pada penglihatan Makedonia yang berkata, menyeberanglah kemari, lihat ayat 9, dan tolonglah kami. Paulus tidak ke Makedonia, itu berarti, tolong lihat ayat 12 yang tidak kita baca. Dia tidak akan ke Filipi. Tahukah saudara, Filipi adalah salah satu kota besar di Makedonia. Apa dampaknya jika dia tidak ke Makedonia, dia tidak akan ke Filipi? Apa efeknya kalau dia tidak ke Filipi? Dia tidak akan pernah menobatkan seorang pengusaha businesswoman bernama Lydia yang kaya raya, penjual kain ungu. Kalau dia tidak ke Filipi juga, dia tidak akan membaptis kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya. Dan kalau itu terjadi, maka tidak akan pernah ada dua keluarga cikal bakal jemaat Filipi. Dan kalau tidak ada jemaat Filipi, tidak ada surat Paulus kepada jemaat Filipi. Dirobek saja itu bagian sesudah Galatia, ada Efesus, Filipi. Ada Filipi, robek saja karena nggak ada guna. Kenapa? Karena nggak ada orang Kristen di situ. Dampak besar ketika Paulus tidak taat dan tidak menyeberang ke Makedonia. Saya mau katakan hal ini kepada saudara, hal yang kedua, bahwa ternyata kita tidak pernah tahu apa efek dari ketidaktaatan.
Dan apa dampak positif dari sungguh melakukannya? Bayangkan, andai kata Paulus tidak merespon, tidak akan pernah terbentuk jemaat Filipi. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu apa dampak besar ketika tiap-tiap orang mengatakan tidak dalam berbagai bentuk tata aturan yang ada, termasuk berbagai tanggung jawab panggilan dan pelayanan. Merujuk khotbah hari Minggu kemarin, saya mau katakan hal yang sama kepada saudara, bahwa keterlibatan kita menjawab panggilan dalam ketaatan itu berdampak luar biasa yang kita belum petik hasilnya sekarang. Mungkin generasi seterusnya, sebagaimana Paulus tidak pernah membayangkan efek besar terbentuknya jemaat Filipi yang setelah 2000 tahun sampai hari ini, kota itu sudah tidak ada, tapi masih kita sebut sampai sekarang, termasuk saya sebut dari tadi. Betapa ketaatan kecil itu punya efek yang besar untuk ke depan. Karena itu saya mau katakan begini, belajarlah taat dimulai dari pribadi, menjangkitkan itu bagi orang lain, supaya tiap tata aturan yang diputuskan, bukan hanya kita minta orang lain untuk taat, kita sendirilah yang mengerjakannya. Jangan pernah bilang pakai masker kalau kita nggak pakai masker. Jangan bilang protokol kesehatan kalau kita sendiri tidak protokol kesehatan. Jangan bilang ke gereja pada anak-anak kalau kita sendiri tidak terlihat di gereja. Jangan ajarkan mereka berdoa kalau sendiri kita tidak tampilkan gimana cara berdoa pada anak-anak. Yang saya mau katakan adalah Paulus memulainya dalam keteladanan. Mari mengerjakan ketaatan dimulai di dalam keteladanan. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin. Kuasamu dan namamu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar gelap dan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa dan memuliakan Engkau untuk persekutuan ibadah keluarga yang dapat kami nikmati bersama di jarak yang berbeda melalui video penuntun ibadah keluarga GPIB Jemaat Peniel Palembang di kanal YouTube ini. Kami memuliakan Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar, meneladani Paulus, Silas, dan Timotius tentang ketaatan pada mau dan kehendak Tuhan, dimulai dari diri sendiri untuk menjadi teladan, supaya memudahkan tiap tata aturan ini disampaikan kepada orang lain, tetapi juga mengingatkan kami bahwa setiap ketaatan yang diberi berdampak positif yang besar di kemudian hari, yang mungkin bukan kami yang menikmatinya, tapi orang lain yang merasakannya, sebagaimana
kehadiran Paulus untuk Makedonia di Filipi, terbentuknya jemaat yang baru. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Pada kesempatan ini di syafaat hamba mau berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan masing-masing umat Tuhan yang turut beribadah melalui video penuntun ibadah saat ini. Engkau yang mengenal kami masing-masing dalam hidup keluarga, tanggung jawab sebagai bapak keluarga, kepala keluarga pencari nafkah, tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga seorang istri, tapi juga tanggung jawab pekerjaan masing-masing, kehidupan untuk membawa anak-anak pada jenjang masa depan yang direncanakan dalam tiap rumah tangga. Tuhan tahu seisi rumah kami dan berbagai hal yang sedang kami siapkan untuk keluarga masing-masing kami. Maka terlibatlah ya Tuhan. Jangan biarkan kami melangkah sendiri. Pendampingan Tuhan kami butuhkan. Hingga di tiap usaha dan kerja, pendidikan dan masa depan anak-anak kami juga berhasil. Dari rumah, keluarga masing-masing kami. Nama Tuhan kami tinggikan dan dimuliakan. Bapa, terima kasih. Berbagai hal yang sedang dan akan kami kerjakan di tiap rencana hidup keluarga, kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Beberapa juga sedang barangkali bergumul dengan kondisi sakit, barangkali di tengah pembaringan mengikuti video penuntun ibadah ini. Di lemah tubuh mereka, kami datang kepada Tuhan dan memohon, berkenanlah dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan menjamah tiap-tiap orang yang sakit untuk dipulihkan. Paling tidak, anugerahkan mereka juga sukacita dan damai sejahtera. Karena kami tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur menghadapi pergumulan sakit masing-masing. Apapun bentuk pergumulan hidup saudara-saudara kami ini, di dalam menjalani hari ini dan seterusnya, kami taruh di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu, hidup dan kehidupan masing-masing kami keluarga, dan berbagai hal yang saat ini sedang kami tanggung dan pikul, kami tahu Tuhanlah sandaran kami yang paling tepat. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 2 firman Tuhan berkata, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan." Tuhan Yesus memberkati kita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih
Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Umat memberi persembahan. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan kami ini. Kami bawakan ini menjadi berkat dan karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan namamu di dunia. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kembali dalam kehidupan sehari-hari mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian.